Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan, menyempurnakan sampai belasan hari dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan di tahun ini. Dan bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang sangat spesial bagi kita, sehingga seluruh aktivitas kita laksanakan dari rumah. Kita melaksanakan salat tarawih dari rumah, kita melaksanakan tadarus dari rumah, kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, semuanya kita laksanakan dari rumah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat tarawih. Beliau hanya 2-3 hari melaksanakannya di masjid, selebihnya beliau laksanakan di rumahnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pemberi kabar gembira sekaligus membawa peringatan kepada kita umat manusia. Dan kalau kita menemukan kesulitan dalam kehidupan kita membaca bahagian dari sirahnya, kita membaca bahagian dari sejarah beliau, kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan energi untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bahagian terakhir dari bulan Ramadan ini, yang kita kenal dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, dikatakan dalam hadis, beliau melakukan istadda mi'zarahu, beliau menguatkan ikat pinggangnya. Artinya apa menguatkan ikat pinggangnya Rasulullah SAW dalam 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini? Karena bagi kita dalam bulan Ramadan, kita kenal ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, ada 10 hari terakhir. 10 hari pertama ibarat adalah penyesuaian kita yang sebelumnya tidak melakukan saum di siang hari, tidak melakukan tarawih di malam hari. Kita perlu penyesuaian 10 hari sehingga kita bisa mulai terbiasa untuk mengubah baik pola makan kita maupun ibadah-ibadah kita setelah salat Isya misalnya. Kemudian 10 hari yang kedua pada dasarnya adalah pembiasaan. Jadi 10 hari pertama adalah training, penyesuaian. 10 hari kedua adalah pembiasaan, agar kita terbiasa dengan pola makan di mana kita melakukan puasa di siang hari, kemudian melakukan qiyam, melakukan salat tarawih di malam harinya. Dan ini merupakan bahagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan karena keimanan, ihtisaban, karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, karena berhati-hati, karena perlu perhitungan. Siapa yang mendirikan, melakukan qiyamul lail, mendirikan salat tarawih, imanan wa ihtisaban,
sama dengan penuh keimanan, juga penuh perhitungan, dipenuhi syarat dan rukunnya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Kemudian bagian terakhir, 10 bagian terakhir dari bulan Ramadan. Dan inilah yang yang menjadi puncak dari kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya kalau kita melakukan perlombaan, orang pada putaran pertama masih mencoba mengadaptasi, putaran kedua, putaran ketiga, tapi ketika dia sudah melihat garis finish, sudah akan berakhir, dia akan memforsir seluruh tenaganya untuk bisa secepat mungkin untuk bisa di garis finish. Kita sudah bisa melihat akhir-akhir bulan Ramadan. Kita sudah bisa memperhatikan bahwa ada tanda-tanda akan berakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan berarti akan berakhir bulan Ramadan. Artinya kita akan menggunakan seluruh kekuatan kita, memforce seluruh energi kita untuk mencapai garis finish dengan nilai yang paling baik, dengan waktu yang paling cepat. Ini yang dilakukan oleh mereka, para orang-orang yang berlomba. Dan kalau kita lihat, kebanyakan barangkali kita atau masyarakat kita justru kebalikannya. Kita itu bersemangat di 10 hari pertama, padahal itu masih percobaan, masih uji coba. 10 hari kedua pembiasaan, kita semakin berkurang. Dan ketika perlombaan yang sebenarnya, kita semakin habis, kita semakin sedikit yang begitu bersemangat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari qasamnya. Dalam Al-Quran dikatakan, dan demi yang 10, artinya 10 adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita melihat lagi bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dikatakan istadda mi'zara. Beliau menguatkan ikat pinggangnya. Artinya menguatkan ikat pinggang di sini adalah mempersiapkan diri dengan serius. Mempersiapkan diri dengan serius untuk melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan, terutama sekali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu di 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, malam qadar, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat di sini, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sebagai amal ibadah mahdah. Walaupun barangkali kegiatan-kegiatan lain kita bisa anggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakanlah kita hitung amal ibadah mahdah kita, salat kita, kemudian di bulan Ramadan misalnya gitu ya, tilawah kita, baca Al-Quran kita, kemudian zikir kita, kemudian yang lain-lainnya. Kira-kira berapa yang waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hitung-hitung, barangkali kalau Allah menyediakan bagi kita dalam satu hari itu 24 jam, barangkali kita melakukan amal ibadah itu yang mahdah itu barangkali 2 jam. Atau supaya lebih gampang, barangkali kita anggap 2,4 jam lah gitu, supaya bisa menjadikannya dalam persen gitu. Anggaplah 10%, 2,4 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Anggaplah manusia atau kita hidup 70 tahun. 70 tahun berarti 10% dari waktu kita itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun. Yang lain-lainnya 63 tahunnya gunakan untuk tidur sekian tahun, gunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan yang lain barangkali sampai puluhan tahunnya juga. Yang kita gunakan untuk ibadah katakanlah cuma 7 tahun. Kita bandingkan ibadah kita dengan umat-umat yang sebelumnya.
Kalau umat yang sebelumnya seperti Nabi Nuh misalnya, Allah memberikan usia yang panjang kepada Nabi Nuh sampai 950 tahun. Anggaplah umatnya juga sama seperti itu. Maka kalau kita hitung dengan cara yang tadi, umatnya Nabi Nuh itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar 95 tahun. Maka ada yang 90 tahun. Padahal itu usia kita total itu 90 tahun, bahkan nggak sampai kita 90 tahun. 70 tahun barangkali, 60 tahun barangkali. Sehingga amal ibadah kita dalam bentuk amal ibadah mahdah tadi dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya itu jelas sangat-sangat sedikit dari segi waktunya. Dari segi waktunya, artinya kalau kita 7 tahun, orang lain 95 tahun kan tidak ada artinya. Maka ada salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad, adalah Lailatul Qadar, malam qadar. Dan kalau kita lihat puasa misalnya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sudah pernah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Salat diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Lailatul Qadar, malam qadar itu tidak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Maka ini adalah spesial kepada kita kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa menambah bekal pahala kita, untuk bekal bagi kita dalam menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau misalnya satu saja di antara kita atau sekali kita mendapatkan pahala beribadah di Lailatul Qadar ini, itu kan pahalanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita anggap 1000 bulan saja, itu kan 83 tahun lebih. Pahala beribadah 83 tahun lebih itu, kalau kita menggunakan perhitungan yang tadi, kita bisa dapatkan kalau usia kita 830 tahun. Nah, inilah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada pahala 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mari kita siapkan diri kita. Jangan kita biarkan tahun ini kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang bisa kita lakukan, kata Rasulullah SAW, adalah dengan bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oh, kita masih sibuk, kita masih ada aktivitas yang lain. Oke, kita ambil separuhnya. Malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam. Masih juga tidak bisa, kita ambil 25, 27, 29. Dan itu disampaikan juga oleh hadis Rasulullah SAW. Tapi kalaupun tidak bisa juga, sekurang-kurangnya malam 27 kita beribadah kepada Allah SWT. Gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Kalau perlu kita jangan tidur semalam itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita bisa salat tahajud dan segala macam. Tidak ada amalan-amalan khusus untuk kita lakukan di Lailatul Qadar. Yang ada adalah hanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah. Jika Aisyah, istri beliau, bertanya kepada Rasulullah, apa yang perlu kalau saya bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa atau apa yang harusnya aku baca? Beliau mengatakan, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Engkau maha pemaaf dan engkau mencintai, suka untuk memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita iktikadkan dalam diri kita, bulan Ramadan tahun ini kita tidak kemana-mana, kita ada di rumah, mudik pun tidak, pulang kampung pun tidak. Kita iktikadkan dalam diri kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Kalau tidak, kapan lagi kita bisa mendapatkan
pahala 83 tahun beribadah kepada Allah SWT. Bahkan khairum min alfi syahr, lebih baik lagi daripada pahala beribadah 83 tahun itu. Maka marilah kita menyiapkan diri menghadapi 10 hari terakhir ini. Kita kuatkan itikad kita di malam-malam 10 hari terakhir, khusus di malam-malam ganjil. Kita persingkat waktu tidur kita. Kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain kita singkirkan dulu. Kita sibuk dengan media sosial, HP, segala macam. Ya kita kurangi. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat, dan dengan amal ibadah lainnya. Inilah kesempatan kita. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita dapatkan. Kita bayangkan, bagian terakhir bangkai, kita bayangkan ilustrasi saja. Kalau kita bekerja misalnya, gaji kita per bulan berapa? Kalau 3 juta gaji kita per bulan. Ini satu malam kita digaji dengan gaji berapa itu? 3 kali 83 tahun. 83 kali 12 dikali lagi dengan 3 juta. Kita bisa bayangkan nilai yang kita dapatkan ketika kita melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan, khusus di Lailatul Qadar ini. Sehingga mari kita perbandingkan gaji yang kita terima bulan ini, kemudian kalau kita dibayar 83 tahun, berapa gaji kita? Ini bukan gaji lagi, ini adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal ibadah yang tidak ada ternilai harganya. Mari kita bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, dan ibadah kita laksanakan di Lailatul Qadar, dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.